Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Julian, saya mewakili orang yang memberikan video ini. Kami ingin berbagi informasi dan juga ini sekaligus sebagai sebuah penawaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti penawaran kami ini cocok, ya Anda tertarik, Bapak Ibu teman-teman silakan hubungi orang yang memberikan video ini. Ya, tapi kalau misalnya Anda ternyata nggak tertarik, nggak cocok dengan proyek kami, tidak apa-apa Bapak Ibu, Anda sampaikan aja ya, no hard feeling. Santai saja, sampaikan saya tidak tertarik atau belum cocok. Um, Ya, yang penting Bapak Ibu sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, ya, supaya bisa dapatkan gambaran informasinya itu secara utuh. Oke, ini adalah video pertama. Ini ada video kedua dan ketiga, tapi ya nanti tonton dulu video pertama ini. Proyeknya adalah proyek keuangan Bapak Ibu membangun passive income. Ya, kebanyakan orang di dunia, ya, mungkin juga termasuk saya dan Anda, itu bekerja Bapak Ibu pagi siang malam untuk cari uang, betul ya? Kenapa sih kita cari uang kan gitu pertanyaannya? Bela-belain kerja sedemikian rupa. Ya banyak hal, karena semua kebutuhan hidup kita tuh perlu uang Bapak Ibu, misalnya untuk makan pasti ya, untuk biaya pendidikan, gitu kan, apalagi Bapak Ibu yang anaknya mungkin sudah mulai SMA kuliah gitu ya, yang kuliah nih terutama apalagi kuliahnya di kedokteran gitu ya, wah kuliah kedokteran mahal. Jadi kuliah zaman dulu sama zaman sekarang itu biayanya luar biasa berbeda ya, mahal. Makanya perlu uang, apalagi yang anaknya lebih dari satu, lebih banyak lagi. Ya, uang juga dibutuhkan untuk ibadah, untuk mungkin punya kendaraan ya, punya rumah atau untuk biaya kesehatan ya. Minimal Bapak Ibu punya BPJS gitu ya, asuransi itu penting. Kalau punya asuransi swasta ya bagus lagi. Dan satu lagi, kadang-kadang kita berpikir juga hidup ini kan bukan hanya untuk diri kita dan keluarga sendiri saja gitu. Ada orang-orang di luar sana yang juga mungkin perlu uluran tangan kita. Nah, mungkin kita bekerja untuk banyakin sedekah Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini kita sebulan sedekahnya cuma 500.000, mungkin someday kita pengen sedekahnya itu 10 juta, 50 juta gitu setiap bulan ya. Ya, siapa tahu, saya nggak tahu gimana dengan Anda. Atau mungkin ada kebutuhan hidup yang lain yang belum tercantum di slide ini. Tapi ya untuk itulah kita bekerja cari uang. Nah, masalahnya adalah tidak selamanya kita bisa bekerja, Bapak Ibu. Betul ya? Jadi kalau kita dapat karunia umur panjang, kita pasti jadi tua. Bapak Ibu. Itu kalau umur kita panjang. Ya, kalau sudah tua, biasanya kemampuan turun, daya ingat kadang juga menurun. Ini kita jadi nggak produktif, biasanya udah nggak bisa kerja, gitu ya. Kemudian ada orang yang ditakdirkan itu harus sakit keras dan kemudian tidak bisa bekerja. Dan ini kadang tidak menunggu tua. Ya, banyak teman-teman saya yang masih muda juga akhirnya sakit nggak bisa kerja. Ada orang yang ditakdirkan kecelakaan juga nggak bisa kerja. Ya, dan cepat atau lambat kita pasti mengalami meninggal. Ketika kita meninggalkan dunia ini sebenarnya ya urusannya selesai dengan dunia Bapak Ibu ya. Udah nggak perlu dipikirin dunianya. Tapi sebenarnya gini, orang-orang yang kita tinggalkan, ya anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu kan tetap harus melanjutkan hidupnya. Nah, bagaimana dengan mereka? Jadi intinya ketika ini terjadi itu ya sudah kita nggak bisa kerja berarti kan nggak bisa cari uang Bapak Ibu. Ya, nah problemnya kan bagaimana dengan kehidupan kita atau kebutuhan hidup orang-orang yang kita tinggalkan gitu. Sekolah mereka gimana, makan mereka gimana, ya sedekah mereka gimana, bagaimana mereka ibadah, ya tempat tinggalnya, kesehatan mereka kan begitu. Itu pertanyaannya. Nah, makanya saya berpikir, ya saya dan juga orang yang memberikan video ini, itu berpikir kita itu perlu punya yang namanya passive income. Ya, maka kita mau sharing dengan Anda. Apa itu passive income? Passive income adalah sebuah kondisi keuangan, ya pribadi atau keluarga, di mana Anda tetap memperoleh penghasilan atau income meskipun Anda tidak bekerja. Gitu ya, jadi penghasilan ngalir terus meskipun Anda nggak bekerja. Targetnya adalah Anda punya passive income itu minimal sama dengan pengeluaran rutin Anda. Lebih besar, lebih baik. Itu titik aman pertama. Contohnya gini, Anda setiap bulan itu punya pengeluaran rutin, kebutuhan ya untuk kebutuhan hidup itu misalnya 10 juta. Misalnya Anda dengan satu istri, dengan beberapa orang anak, yang ada yang sudah kuliah, ada yang masih SMA, ada yang kuliahnya mungkin di luar negeri, Anda punya kebutuhan pengeluaran yang lebih besar gitu ya. Ya sudah, berarti passive income-nya kejarnya segitu. Kalau 10 juta ya berarti kejar passive income-nya 10 juta. Kalau pengeluaran Anda sebulan 50 juta ya berarti harus kejar passive income 50 juta. Supaya kalau terjadi sesuatu seperti yang saya cerita di depan tadi, itu gaya hidup kita tidak berubah. Artinya gini, misalnya kita punya anak nih, sekolah di tempat yang baik gitu ya, yang biayanya mungkin agak mahal. Nah, ketika terjadi sesuatu, mereka nggak harus pindah ke yang lebih murah. Gitu. Makan sehat ya tetap makan sehat. Yang sedekahnya biasa 5 juta ya nggak turun jadi 500.000 gitu.
Ya, maksudnya gaya hidup nggak berubah ketika terjadi sesuatu dan nggak harus jual-jual aset. Itu titik aman pertama. Nanti kalau mau ditingkatkan boleh. Nah, jadi berikutnya PR-nya adalah menghitung Bapak Ibu berapa pengeluaran Anda setiap bulan atau setiap tahunnya. Karena investasi ini jangka panjang ya. Nanti kita untuk jangka panjang. Jadi hitung, karena saya nggak bisa tulis di sini karena memang kebutuhan kita masing-masing berbeda. Ada orang yang butuhnya hanya 5 juta sebulan, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta sebulan, ya masing-masing. Anda hitung sendiri, ya, supaya ketemu nanti target passive income-nya berapa. Nah, jalur tercepatnya untuk bisa dapetin passive income ya investasi Bapak Ibu. Ini cara pertama. Ya ini jalur paling cepat lah, hari ini Anda invest sudah bisa langsung jalan. Syaratnya cuma satu, Anda punya modal yang cukup. Ya misalnya bisa lewat bank, atau punya properti, atau punya franchise, ya tidak harus yang lambang M, ini hanya ilustrasi aja, pemanis Bapak Ibu gambarnya. Contoh, Anda mau lewat jalur properti, misalnya mau kos-kosan. Ya sudah, kalau Anda mau penghasilan misalnya nih 10 juta sebulan, berarti Anda tinggal bangun 10 kamar, yang masing-masing itu bisa disewakan 1 juta per bulan, ya tinggal diatur aja gitu. Nah, atau misalnya apartemen ya, rata-rata 5 juta sewanya per bulan, kalau yang 2 kamar itu bisa 5 juta, berarti Anda punya 2 apartemen misalnya, ya sudah Anda punya 10 juta per bulan. Itu kotor ya, dipotong service charge atau biaya keamanan dan segala macam. Oke. Nah, untuk punya properti ya, kos-kosan yang 10 kamar di tempat atau di satu daerah yang sewanya itu 1 juta per bulan, itu mungkin butuh modal sekitar 1 sampai 4 miliar. Tergantung Anda tinggal di kota mana. Jadi Anda punya modal 1 sampai 4 M, tinggal bikin kos-kosan atau beli apartemen, sewakan. Pokoknya ada yang sewa penuh, sudah Anda passive income. Oke, contoh yang lain misalnya bank, ya deposito bank. Ini terlepas kalau Anda termasuk yang pro atau yang kontra ya dengan deposito, mungkin karena riba dan segala macam. Ini hanya contoh untuk menghitung aja. Ya, contoh yang lain misalnya bisa pakai ori, macam-macam ya, banyak instrumen di bank. Ini contohnya deposito. Misalnya deposito bank itu kasih return 3% per tahun rata-rata. Ya, nanti ada 4%, ada 5%. Ini saya ambil contoh yang 3%. Misalnya Anda punya kebutuhan bulanan itu 5 juta. Nah, berarti kan karena bank itu ngasih returnnya per tahun, berarti disetahunkan dulu. Berarti kalau 5 juta sebulan kali 12 bulan, berarti kan 60 juta setahun. Berarti Anda butuh modal untuk deposito di bank itu 2 miliar. Jadi hari ini Anda siap 2 miliar, taruh di bank, deposito, Anda terima 60 juta per tahun, atau rata-rata 5 juta sebulan. Nah, kalau Anda butuhnya 20 juta per bulan, ya berarti taruhnya 8 miliar gitu aja. Gampang kan? Ya itu syaratnya Anda punya uang yang cukup. Oke. Nah, saya dan orang yang memberikan video ini itu punya satu alat bantu, teman-teman. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi hari ini itu di era digital itu ada satu bentuk investasi juga yang tidak kalah menarik dan ini hasilnya juga cukup besar. Tapi Anda perlu punya ilmu, perlu punya pengetahuan ya yang cukup. Yaitu aset kripto. Ya, saya mungkin tidak bahas banyak di sini kenapa kok harus aset kripto ya. Di balik ya mungkin ada cerita miring. Bapak Ibu tinggal googling aja, di Google tuh banyak kok. Ya, tapi yang pasti gini, hari ini itu jadi kalau dulu mungkin banyak negara yang menolak kripto. Hari ini Bapak Ibu bukan hanya instansi-instansi besar ya yang mulai menyimpan asetnya di kripto, bahkan negara-negara besar ya, seperti Amerika, Cina ya dan banyak negara-negara lain. Kemarin kalau nggak salah Kazakhstan, terus banyak pokoknya yang negara-negara itu sudah mulai menyimpan asetnya di kripto. Dan mereka mulai sadar nih. Nah, kita yang pribadi ini kayaknya perlu tahu, perlu belajar ya kenapa mereka simpan asetnya di kripto dan kayaknya kita perlu ikuti. Nah, cuman kan gini Bapak Ibu. Kalau kita jual beli aset kripto itu masih manual ya, kita harus pantau, harus menghitung, menganalisa. Berarti kan kita nggak passive income namanya. Kita masih harus punya effort. Nah, kalau Anda hari ini punya pekerjaan yang lain ya, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya kita tawarkan tools yang bisa membantu Anda itu melakukan jual beli aset kripto di market spot secara otomatis. Jadi nanti Anda nggak perlu pusing, tinggal tancepin alatnya, dia jalan sendiri. Jadi Anda passive income. Karena kita masih berbicara tentang passive income ya, balik ke sana. Nah, targetnya, alat bantunya, tools ini namanya Moonbot. Robot bulan, ya Moonbot. Jadi targetnya, Moonbot ini bisa memberikan return itu 100% per tahun. Jadi kalau Anda modal 100 juta misalnya, returnnya juga 100 juta setahun. Kalau Anda modal 1 miliar, ya returnnya 1 miliar setahun. Kalau Anda misalnya modal 1 triliun misalnya,
ya returnnya juga 1 triliun per tahun. Nah, tapi itu target. Tentu saja target ini bisa meleset, ya, bisa lebih, bisa kurang. Tapi gini, kita bicara portfolio aja. Kita sudah jalan 3 tahun dan Moonbot ini sudah dipakai oleh ribuan orang di 24 negara, termasuk Indonesia, karena kebetulan Moonbotnya juga hasil karya orang Indonesia. Jadi portfolionya, Moonbot ini bisa menghasilkan return itu 30% sampai 100% per tahun. 30% sampai 100%. Jadi saya katakanlah Moonbot hanya bisa 30% aja per tahun. Masih oke menurut saya. Anda invest nggak ngapa-ngapain, tapi aset Anda bertumbuh 30% setiap tahun. Ya, itu portfolionya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Moonbot, profitnya dan segala macam, saya mau ingatkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika akan memilih instrumen investasi. Kebetulan karena saya juga pengalaman beberapa itu pengalaman nggak enak di investasi, jadi gini, saya mau ingatkan ada beberapa hal yang wajib dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memilih mau instrumen investasi yang mana gitu. Pertama itu teman-teman harus punya mindset yang tepat, kemudian harus melihat legalitasnya, keamanannya, ya jangan sampai ada invest kemudian ya seperti yang terjadi yang lalu-lalu kemudian kabur, hilang, scam ya, gagal bayar, nah, itu keamanan. Kemudian resikonya, Anda juga harus lihat Anda siap nggak dengan resikonya yang ada. Kemudian bagaimana transparansinya, dan baru yang terakhir kita bicara profit, teman-teman, yang keenam ya, yang paling belakangan profit, jangan bicara profit di depan. Nah, saya bahas dulu mindset. Jadi mindset investasi itu harus jangka panjang. Bedakan kalau Anda judi atau Anda mau main money game, ya itu malah nggak boleh jangka panjang ya, harus hit and run kalau Anda mau judi atau mau money game. Jadi begitu menang dapat langsung keluar, dapat langsung keluar, caranya begitu. Jadi jangan berharap Anda main money game atau judi itu mau menang terus sepanjang masa gitu ya. Nggak ada ceritanya bandar yang mau kalah, teman-teman ya. Jadi pasti disikat. Paling dikasih menang 1-2 kali. Tapi kalau investasi, memang kita berpikir untuk jangka panjang kan, sesuatu yang mungkin bisa diwariskan untuk berapa puluh tahun ke depan. Itu kita harus bicara jangka panjang. Maka mindsetnya juga harus jangka panjang. Maka harus cari juga platform yang bisa jangka panjang gitu loh. Ya, jadi itu yang pertama dulu. Jangan buru-buru ngomongin profit dulu ya. Mindsetnya harus benar dulu. Nah, supaya bisa jangka panjang, sudah pasti harus legal. Teman-teman, kita hidup di negara Indonesia, ya, yang ilegal itu rawan, teman-teman. Maka karena kita bicara industri keuangan, ya hubungannya dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bapepti. Ya, dua itu. Dan membuat sudah punya izin dari OJK dan Bapepti, teman-teman. Intinya legal itu penting. Meskipun, teman-teman, yang legal itu belum tentu aman. Ya, buktinya apa? Ya, kalau teman-teman baca-baca ya, di berita, banyak sekali, ya beberapa tahun terakhir itu koperasi itu yang gagal bayar. Dan besar-besar, teman-teman. Padahal legal. Ya, saya tidak bilang semua koperasi, tapi ada koperasi yang baru-baru itu yang gagal bayar. Bank, oknum ya. Oknum bank, oknum asuransi ya, yang gagal bayar kan ada tuh, yang diselewengkan lah gitu kan, one prestasi. Jadi belum tentu aman, tapi legalitas itu penting. Nah, yang ketiga baru kita lihat nih. Jadi sudah lihat legalitasnya, lihat juga keamanannya, yang legal yang aman. Nah, yang aman yang bagaimana? Nah, kalau menurut saya teman-teman, dari berapa ya, 10 tahun terakhir saya lihat tentang one prestasi money, penipuan lah ya, itu penipuan. Itu benang merahnya adalah biasanya ada proses pengumpulan dana ke pengelola. Jadi dana dikumpulin di pengelola, pengelolanya kabur. Ya di awal dikasih tapi akhirnya kabur, scam atau gagal bayar. Nah, maka supaya aman teman-teman, ya maksudnya kita terhindar dari money game, terhindar dari investasi bodong, terhindar dari investasi yang one prestasi, yang penipuan. Maka harus waspada ketika Anda harus transfer atau titip dana atau dananya di pool di pengelola. Itu harus waspada. Kecuali teman-teman yang memang sudah punya kredibilitas ya. Anda harus lihat misalnya kayak bank. Jadi kalau kita ngomong BCA, Mandiri ya sudah aman lah ya. Nah, ini bicara yang lain. Jadi kalau pool ya waspada ya, saya tadi bilang nggak boleh tapi waspada. Yang kedua ada lock dana. Dana harus di lock, dikunci gitu ya, nggak boleh diambil selama 5 tahun, sama setahun, 6 bulan, atau kadang seminggu. Saya pernah ada teman-teman, saya juga pernah ikut dan jadi korban, di lock 1 minggu ya, bayangin ya, oh ini cuma seminggu kok itu. Ternyata ya scam juga. Hati-hati, terutama kalau di kripto ya. Jadi transfer, pool dana, lock dana, dan tidak bisa intervensi. Wah itu sudahlah, mending cari yang lain gitu ya. Resikonya apa? Scam,
dana Anda dibawa kabur, aset Anda dibawa kabur semua, dan one prestasi. Ya, maka itu tadi, sebaiknya cari yang dananya tidak di-pool, jadi tetap di rekening Anda, dan Anda punya kuasa penuh atas dana Anda. Anda mau tarik kapan pun bisa itu ya. Itu yang penting, tidak dikunci-kunci. Oke, itu bicara keamanan. Kemudian yang keempatnya, resiko. Ya, teman-teman, apapun investasinya, bisnisnya, ya, karena bicara investasi, investasinya apapun itu pasti ada resikonya. Cuman resikonya itu beda-beda. Resiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Nah, makanya teman-teman harus lihat, ini resikonya apa, teman-teman bisa terima nggak? Kalau misalnya, wah ini resikonya saya nggak bisa terima nih, ya sudah, jangan masuk, jangan maksa. Ya, jadi dilihat dulu. Nah, yang umum, resiko itu ada 3. Pertama ada loss atau rugi sebagian. Jadi misalnya Anda beli rumah 1 miliar, kemudian ditawar orang 800 juta. Pas Anda butuh, kepepet, Anda jual lah 800 juta, laku. Jadi beli 1 miliar, laku 800, berarti Anda rugi. Rugi sebagian, nggak rugi semua. Nah, resiko yang kedua, ada yang rugi semua atau hilang, habis, bangkrut. Atau kalau di futures, di forex itu ada istilah margin call, itu habis semuanya teman-teman. Atau total loss, itu resiko yang kedua. Ya kalau tadi rugi sebagian, ini rugi habis semuanya. Nah, yang ketiga itu resikonya adalah menunggu laku di harga yang Anda inginkan. Berarti Anda rugi waktu menunggu, ya, istilahnya floating. Contohnya gini, seperti tadi, Anda beli rumah 1 miliar, Anda tuh pengen jual kalau harga ada yang nawar 1,5 miliar, Anda mau jual. Berarti untung 500 ya kalau dijual 1,5 ya. Nah, ternyata di perjalanan ada yang nawar 800 juta, Anda nggak jual. Ada yang nawar 900 juta, Anda nggak jual. Ada yang nawar 1,2 miliar, Anda juga nggak jual. Nah, itu namanya floating, menunggu laku di harga yang Anda inginkan. Nah, itu floating, ya, rugi waktu aja. Nah, kira-kira dari 3 yang umum ini, kalau teman-teman pilih gitu ya, resiko mana yang teman-teman siap tanggung gitu, yang siap hadapi? Rugi sebagian, habis, atau rugi waktu aja karena menunggu laku di harga yang Anda inginkan. Nah, kalau saya dan orang yang memberikan video ini itu hanya bisa terima resiko yang ketiga aja, rugi waktu. Kita udah nggak mau rugi sebagian, apalagi loss habis semuanya. Gitu. Nah, di Moonbot ini nanti resikonya cuma floating, ya. Nah, baru yang kelima, oh ya, kita bahas dulu transparansi. Jadi transparansi ini mengurangi resiko Anda ditipu, teman-teman. Jadi kalau ada untung, itu untung dari apa? Itu harus jelas sebenarnya. Oh, ini transaksi ini, untungnya dari sini, itu lebih baik. Jangan sampai Anda nggak tahu untung dari mana, apalagi ruginya dari mana. Kok tahu-tahu rugi, kok tahu-tahu habis ya, pokoknya habis. Nah, ini bahaya. Ya, makanya investasi yang tidak jelas itu lebih mendekati ke goror, teman-teman, dan itu haram. Ya, nah kita hindari investasi-investasi yang tidak jelas dari mana asalnya ya, gitu. Kemudian, nah baru tuh yang terakhir kita bicarakan profitnya. Nah, bicara profit pun kita nggak sembarangan, teman-teman. Jadi profit itu bukan cari profit yang sebesar-besarnya, profit besar yang secepat-cepatnya, tapi kemudian one prestasi, nggak kebayar. Di angkanya doang besar, atau scam, bangkrut gitu ya. Bukan itu, teman-teman. Kalau kita bicara investasi, itu bicara untung yang wajar, yang masuk akal. Tapi sepanjang-panjangnya, gitu ya. Jadi, karena kita mau punya investasi ini puluhan tahun, bisa diwariskan gitu ya. Jadi benar-benar endingnya itu besar gitu. Untung wajar masuk akal sepanjang-panjangnya. Bukan untung besar secepat-cepatnya kemudian scam. Ya, itu profitnya. Nah, di Moonbot, kenapa kok kita pakai Moonbot? Yang pertama, teman-teman, ini investasi jangka panjang. Makanya kita hanya di market spot ya, tidak ada futures. Tidak ada risiko MC. Jadi ini kita bicara jangka panjang. Jadi nanti kita tidak bicara berapa profit hariannya, berapa bulannya, kita tidak bicara itu, teman-teman. Ya kita ngomongnya minimal 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun gitu ya. Ini investasi jangka panjang. Yang kedua, Moonbot sudah legal, sudah punya izin dari Bapepti dan OJK. Ya. Yang ketiga, ini aman karena menggunakan teknologi API binding. Dan itu memungkinkan kita tidak perlu setor aset kripto kita ke pengelola. Nah, itu kenapa kita pakai kripto. Kok tidak pakai aset fisik? Karena nggak bisa tanpa setor modal. Jadi kalau pakai uang fisik nih misalnya, ya kita harus setor uangnya kan untuk dikelola. Tapi kalau di kripto ini memungkinkan karena ada teknologi API binding. Jadi kita tidak perlu setor, tapi nanti pengelola tinggal dikonekin toolsnya, nanti mereka akan bantu kita pencetin tombol jual dan belinya tanpa harus setor dananya. Nah itu menariknya. Ya, jadi tidak ada pool dana. Jadi aman teman-teman. Tidak mungkin nanti
dananya tiba-tiba dibawa kabur oleh pengelola itu, karena memang mereka nggak pegang dana. Ya, yang keempat resikonya hanya floating, hanya menunggu waktu sampai laku di harga yang Anda inginkan. Tidak ada loss, tidak ada MC. Yang kelima, jelas dan transparan. Ya ingat, kita tidak mau yang horor, yang pasti aja untung dari mana, kalau rugi dari mana. Tapi ini nggak ada rugi. Ya ruginya cuma waktu. Nah, yang keenam, profitnya. Targetnya adalah 100% per tahun. Jadi target ya, bicara target. 100 juta, untung 100 juta, berarti 200. Kalau 1 miliar berarti untung 1 miliar, berarti 2 miliar gitu. Tapi target, sekali lagi, bisa meleset. Jadi kok nanti gini, target 100%. Tapi kok misalnya dapatnya cuma 50%, cuma 30%, nggak apa-apa ya. Gitu. Ya namanya juga target. Nah, portfolionya 30 sampai 70 atau 100%. Beda-beda ya, tergantung kapan Anda masuknya, berapa dana yang masuk, bagaimana marketnya. Ini real teman-teman, bukan settingan ya. Makanya tidak bisa dipastikan. Nah, terus gimana teknisnya? Oke, jadi nanti pertama Anda siapkan modalnya yang tadi. Misalnya Anda mau 5 juta per bulan, berarti kan butuh modal 200 tuh. Ya udah 200 jutanya nanti belikan USDT, Anda simpan di exchanger Anda, di bank kripto Anda sendiri. Ya, sekarang ada 3 yang kita pilih. Yang pertama itu toko kripto, itu yang legal di Indonesia, yang paling besar volumenya, ya, toko kripto. Kemudian buat teman-teman yang memang mungkin nggak punya KTP, nggak bisa bikin toko kripto, Anda boleh pakai Binance. Ya, teman-teman yang dari luar negeri boleh, atau mungkin kayak saya sudah punya Binance, memang sudah lama, ya pakai Binance atau OKX ya. Gitu. 3 itu yang sementara yang kita pakai. Nah, itu Anda simpan modal awal Anda di situ yang untuk dijual belikan. Nah, kemudian nanti Anda harus punya moonbot-nya. Nah, nanti habis ini saya bahas gimana cara punya moonbot-nya. Nanti kalau udah punya moonbot, sudah punya akun di moonbot dan punya akun untuk modalnya, tinggal dicolokin dengan teknologi API binding tadi. Udah, dia jalan sendiri. Paling ya butuh setting sedikit, di start dia jalan. Sudah, Anda tinggal tidur, Anda tinggal kerja, Anda tinggal jalan-jalan, moonbot-nya akan bekerja sendiri, teman-teman. Laporannya aja ada, Anda bisa lihat. Nah, kemudian balik ke target passive income. Jadi, kalau Anda mau 5 juta per bulan, ini ya, anggaplah moonbot ini hanya mampu kasih 30% per tahun return-nya. Jadi kita nggak bicara yang 100%, berarti Anda butuh modal 200 juta. Kalau Anda mau 20 juta per bulan, berarti butuh modal 800 juta. Kalau 30% per tahun gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti misalnya 100%, ya berarti Anda terima 800 juta kan gitu. Tapi ngomong yang kecil dulu. Wah, berarti modalnya lumayan ya. Ya, namanya investasi. Modalnya harus cukup. Gitu. Nah, itu untuk depositnya ya. Jadi 200 juta, 800 juta itu depositnya di akun bank kripto Anda. Ya, di akun Anda sendiri. Nah, kemudian untuk dapetin moonbot-nya, jadi moonbot ini sebenarnya aplikasi gratis teman-teman. Tapi ini diciptakan memang untuk para member PT SIP ya, Sukses Integritas Perkasa. Jadi ini ada satu perusahaan namanya SIP, di mana setiap membernya itu akan dapat tools ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau moonbot yang basic, karena kita ada 3 moonbotnya, ada basic, advance, dan pro. Kalau teman-teman mau yang moonbot yang basic, moonbot basic itu moonbot yang dengan fitur dasar, fitur basic, dan berlaku hanya setahun, itu teman-teman tinggal join di SIP yang paket basic juga, yaitu 2,5 juta. Ya, 2,5 juta Anda dapat moonbot basic selama 1 tahun. Dan nanti tahun depan Anda bayar lagi 2,5 juta, dapat lagi setahun gitu ya, setiap tahun perpanjang. Nah, kalau mau murah teman-teman, lebih murah lagi, Anda bisa bayar 5 tahun di depan. Sebentar ya, saya kasih panah dulu. Ini kan 2,5 juta yang basic. Nah, kalau Anda bayar 5 tahun di depan, berarti 12,5 juta, itu Anda dapat pakainya 7 tahun. Jadi Anda untung 2 tahun, ya kan? Harusnya kan 5 kali berarti 5 tahun. Anda dapatnya 7 tahun. Nah, selain itu Anda juga dapat moonbot-nya itu yang advance. Jadi advance ini fiturnya yang advance, lebih lengkap daripada yang basic. Lebih canggih lah gampangnya gitu. Nah, rekomendasi kita apa? Yang paling bagus sebenarnya. Anda masuk di paket Pro, ya. Bayarnya 10 kali di depan, 10 tahun. Jadi 2,5 juta kali 10 tahun, berarti 25 juta. 25 juta ini Anda dapatnya apa? Pertama, moonbot-nya lifetime. Jadi seumur hidup, teman-teman.
Anda bisa pakai selamanya. Kalau pakai 40 tahun aja udah lebih murah, ya kan? Berarti kok bisa diwariskan nantinya. Nah, kemudian dapat Moonbot-nya itu yang Pro. Jadi Pro itu yang lebih profesional, yang lebih canggih lagi daripada yang Advance. Ini salah satu aja ya, yang beda nih daripada yang lain. Di Pro itu ada fitur namanya Trailing Profit. Ya itu nanti saya jelasin kalau ada sudah member aja. Atau nanti bisa tanyakan ke orang yang berikan video ini, Trailing Profit itu apa. Ya, saya nggak masukkan di video ini. Tapi intinya fiturnya itu lebih oke, lebih canggih. Dan lifetime, teman. Karena kita kan bicara investasi ya, kita bicara jangka panjang. Jadi kita rekomendasi itu yang Pro. Kalau Anda tidak ada kendala modal, kalau Anda sudah yakin, sudah oke ya, masuk aja yang Pro. Tapi kalau misalnya Anda ternyata belum yakin 100% atau Anda mungkin modalnya masih belum siap, ya bebas. Anda masuk dulu dari advance boleh. Ya, atau Anda masuk dari basic dulu boleh. Nanti kalau Anda mau upgrade tinggal tambah sisanya. Sederhana. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sudah siap punya passive income dengan return 30% per tahun atau 100% per tahun? Pakai Moonbot, Bapak Ibu. Ya, hubungi orang yang memberikan video ini. Tinggal siapin modalnya di exchanger Anda masing-masing, kemudian beli Moonbot-nya, konekin, sudah Moonbot jalan sendiri. Passive income. Oke. Ada pertanyaan nih, terakhir. Pak, itu modalnya harus segitu ya? Gimana kalau modalnya kecil gitu? Saya cuma ada modal 50 juta misalnya. Bisa nggak dapat 5 juta per bulan? Atau misalnya gini, Pak, saya ada modal 200 juta. Plus untuk Moonbot-nya ada, nggak masalah gitu. Tapi bisa nggak dapatnya lebih dari 5 juta per bulan? 50 juta misalnya per bulan. Oke, gini Bapak Ibu. Saya jawab aja singkat, jawabannya bisa. Ya, tapi tidak lewat jalur investasi. Tadi kan itu jalur pertama investasi. Nah, nanti ada jalur kedua. Nah, saya akan bahas di video kedua. Kalau memang Bapak Ibu, teman-teman semuanya tertarik, mau tahu gitu ya, yang jalur keduanya, silakan hubungi orang yang berikan video ini. Tapi kalau misalnya teman-teman memang sudah ready, cukup dengan yang tadi, 30% per tahun itu sudah oke lah ya, nggak perlu muluk-muluk. Itu pas lah gitu. Ya, oke, ayo. Segera dimulai, hubungi orang yang memberikan video ini. Oke, thank you dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.